Jangan lupa support Iki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga semua yang semoga sehat selalu dan murah rezeki tentunya. Nah, malam ini tentunya jumpa lagi di channel Humas Persaudaraan Sejati Ternate. Kali ini adalah edisi spesial karena malam ini ternyata kita mendapatkan momen bisa bertemu dengan Ketua Umum dan reng-rengan Sugeng Dalu, Mas Topik, Mas Pur, Mas Bagio. Ini Kabiru Humas tentunya. Malam ini dulur-dulur perlu ketahui bahwa belakangan ini ada isu yang hangat yang mana kayaknya perlu dibahas lah. Nah, tentunya akan valid jika kita bertanya kepada narasumber langsung yang kebetulan Ketua Umum kita juga mengerti sekali tentang apa yang akan kita bahas ini. Mungkin langsung saja. Yang pertama adalah terkait suro dan pengesahan, yang mana ini menjadi hari istimewa buat warga dan juga calon warga. Kita tanya-tanya langsung. Sugeng Dalu, Mas Topik, Mas Pur, Mas Bag. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita ini kan sebentar lagi akan mendekati bulan Suro, Mas. Tentunya ini adalah menjadi hal yang istimewa buat kita-kita sebagai warga PSHT dan juga calon warga. Kebetulan Suro ini pasti berbeda. Ini adalah Suro kedua pasca kita terkena pandemi COVID-19. Apakah akan tetap sama protokol cara melakukan pengesahan ataukah ada cara baru? Ini saya mohon keterangannya, barangkali ini perlu disampaikan ulang agar kadang-kadang warga tidak salah langkah dalam melaksanakan proses pengesahan dan menghadapi bulan Suro di tengah pandemi. Mungkin dari Mas Topik dulu, monggo. Matur suwun Mas Ageng. Selamat malam para kadang semua. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Jadi terkait yang disampaikan Mas Ageng tadi, minggu yang lalu kami rapat bersama dengan para majelis luhur yang membahas persoalan suran ini. Jadi sudah disepakati koordinator penyelenggaraan suran ini ditunjuk Kang Mas Edi Asmanto. Mas Edi. Kemudian dibagi per wilayah-wilayah. Nah, setiap wilayah itu dikoordinir oleh masing-masing anggota majelis luhur. Ya, jadi masing-masing majelis luhur itulah nanti yang akan mencoba merumuskan cara-cara pengesahan yang mungkin bisa dilakukan pada situasi COVID sekarang ini. Kita tentu harus memperhatikan kondisi perkembangan COVID ini karena kesehatan itu jauh lebih utama daripada sekedar pengesahan. Jadi apakah nanti bisa dilakukan seperti kayak tahun yang lalu atau cara baru? Ini sedang dirumuskan oleh majelis luhur dengan beberapa tim yang kita siapkan bersama. Nah, di samping itu memastikan bahwa suran dan parapatan luhur insya Allah bulan Oktober nanti bisa berjalan dengan baik. Pengurus pusat juga sudah membentuk tim advokasi, organisasi, dan bantuan hukum yang anggotanya sekitar 50 lawyer warga PSHT. Ya, insya Allah dengan dukungan seperti ini kita bisa memastikan mudah-mudahan suran maupun parapatan luhur itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berarti tentunya bagi pengurus pusat adalah
kita tetap melaksanakan pengesahan, Insya Allah. tetapi tetap mendukung program pemerintah bahwa iya. kesehatan yang utama, Mas. Iya. Wah, luar biasa sekali. Mas Pur barangkali menambahkan. Mas Bagio. Cukup. Iya. Udah. Lah, berarti menarik ini, Mas. Ini saya punya poin, akan ada tim advokasi yang sudah dibentuk sekitar 50, dan ini warga semua, Mas. Hampir semua warga PSHT. Berarti ini nanti yang akan membantu atau memberikan pemahaman hukum terkait mungkin di semua wilayah di Indonesia. Organisasi maupun hukum. Organisasi maupun luar biasa nih Mas. Lain nanti saya bahas hukumnya nanti, barangkali mungkin diizinkan kalau kami nanti lain segmen akan minta dipertemukan dengan dulur-dulur tim hukum. Lah ini poin kedua nih hangat nih Mas. Saya sebenarnya kalau menanyakan ini nuwun sewu Mas, kayaknya remeh menurut saya. Kalau kurang sopan mohon maaf, tapi yang pasti ini hangat Mas. Sebenarnya nggak begitu penting ya kalau bahas-bahas ini, tapi karena ini hangat, sering dibicarakan, saya selipkan pertanyaan ini. Ini terkait isu ini loh Mas. Barangkali sudah mirsani, nanti kalau belum, setelah ini kita bisa kasih lihat. Jadi kemarin tuh beredar video itu yang di situ tuh ada statementnya Dek Bagus Rizky. Saya bilang Dek karena di bawah saya pengsanya Mas, karena waktu latihan itu letting adik saya lah Mas itu. Jadi warga di istilahnya ya tua saya lah, kalau umur ya mungkin juga iya. Jadi itu ada statement bahwa di video itu saya lihat ada statement yang mengatakan bahwa organisasi itu jika menghalang-halangi persaudaraan, ya organisasi ini dibubarkan saja menjadi paguron. Lah, menurut hemat kami Mas sebagai orang media, sebetulnya agak ada indikasi mengkonstruksi pikiran seseorang. Artinya gini Mas, kalau dikembalikan ke arah paguron, apa kita nggak mundur? Pertanyaan saya yang pertama. Dulu di Indonesia ini kan banyak kerajaan-kerajaan saja disepakati menjadi sebuah negara, wadah yang lebih baik secara administrasi, jadi menyatukan perbedaan. Kalau kata-katanya di video itu mengatakan mengganggu persaudaraan, lah ini menanggapi video itu, nuwun sewu Mas Ketum, saya agak lancang mungkin menanyakan ini. Nanti saya minta keterangan Mas Pur juga. Saya dengar Mas Pur kalau nggak salah pernah ngelatih juga katanya. Nah ini nanti Mas Bagio juga. Pripun iki Mas? Nanti biar kadang-kadang ini saya ya repot ini ditanya terus. Monggo Mas. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan yang disampaikan Dek Bagus. Bagi saya, Dek Bagus ini kan sedang belajar mengenai ajaran setia hati maupun tentang organisasi persaudaraan. Yang namanya orang belajar punya pikiran seperti itu ya nggak apa-apa, namanya belajar. Tapi seperti kita ketahui bersama, Eyang Harjo Utomo yang merintis persaudaraan setia hati Ternate sejak 1922 itu orang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kumpulannya beliau ini pada tahun 21 sampai 1921 sampai 2 itu kumpul dengan Pak Karno, dengan HOS Cokro Aminoto, dengan orang-orang tokoh pergerakan. Jadi bayangan saya kok jauh sekali pikiran beliau mengenai perguruan. Oh begitu. Pasti beliau ini sebagai orang bergerakan ingin mengembangkan PSHT ini supaya bisa berkembang dengan tertib dan bisa memberi manfaat seluas mungkin, dan itu hanya bisa dilakukan dengan model organisasi yang adaptif terhadap perubahan sosial. Jadi kalau ada wacana untuk mengembangkan paguron, ya mungkin Dek Bagus belum ngerti bedanya paguron dengan bedanya organisasi persaudaraan. Jadi ya nggak masalah kalau dia punya pikir seperti itu, karena sedang belajar. Izin nih Mas, izin. Berarti begini Mas, kalau Eyang Harjo Utomo saja adalah tokoh pergerakan dan perjuangan. Jadi disampaikan beliau saja bergaul dengan para pejuang-pejuang.
kalau saya baca di buku, karena saya tidak lahir di era itu, Mas, berarti kan beliau memang orang berpendidikan, sekolahnya saja sangat baik. Berarti memang efektivitas itu pun memang sudah dipikirkan ya, Mas. Artinya organisasi lebih bisa mewadahi saudara yang luas. Saya sih setuju sih, Mas, karena kalau kita bicara historis sejarah saja, kerajaan-kerajaan di era itu saja memang dianggap tidak efektif karena mengkasta-kastakan, membeda-bedakan. Kalau saya logis sih menurut saya gitu. Memang organisasi yang lebih efektif, nggih. Lah, menanggapi ini barangkali Mas Pur bisa memberikan tambahan terkait Pak Guron sudah organisasi lah kok malah mau mundur kalau monggo Mas Pur. Ya, mungkin saya sedikit ya menambahkan. Tadi kalau Mas Ageng kan menyitir bahwa Indonesia itu dulu terdiri dari berbagai kerajaan. Kerajaan ini adalah suatu organisasi yang semuanya itu sabdo pandito ratu. Artinya satu orang yang memutuskan untuk semuanya. Itu adalah organisasi yang besar karena punya wilayah dan lain-lain. Sedangkan Peguron itu sebetulnya kalau di zaman kerajaan itu adalah bagian kecil-kecil daripada kerajaan-kerajaan itu. Jadi Peguron itu semacam padepokan gitu kan. Nah, itu bagian kecil. Nah, kalau dulu saja berbagai macam kerajaan itu mendukung dan melebur menjadi satu kepada negara Republik Indonesia yang dalam berbentuk organisasi. Maka kalau sekarang ini persaudaraan Setiahati Terate yang jangkauannya sudah ke seluruh Indonesia bahkan di dunia mau kembali kepada Peguron, artinya sebuah organisasi yang kecil. Kalau menurut saya Peguron itu menjadi kecil banget, itu sangat lucu. Dan ini hanya menurut saya dipahami oleh orang-orang yang tadi kata Mas Ketum masih baru belajar gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oleh sebab itu kita semua jangan terpengaruh oleh itu, karena kita nanti akan menjadi sangat kecil, jangkauannya pun sangat kecil, dan kita tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan organisasi yang lebih besar, ya kan? Kalau Peguron itu kan sama sekali jauh dari asas-asas demokrasi itu sendiri. Nah, kita itu sebetulnya persaudaraan, ada nilai-nilai demokratisnya di dalam bingkai persaudaraan. Jadi semua boleh memberikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor persaudaraan. Itu sudah sangat pas untuk persaudaraan Setiahati Terate. Berarti memang kurang lebih seperti itu perbandingan antara Pak Guron dan organisasi ya, Mas ya? Sangat jauh. Dan gini, kalau saya tambahkan sedikit dari, kalau Pak Guron itu kan biasanya bisa turun-temurun. Tapi kita lihat sejarah PSHT sejak Eyang Harjo Utomo itu tidak pernah turunannya yang melanjutkan kepemimpinan. Pada saat Eyang Harjo masih berjuang itu membentuk SHPSC yang dipimpin oleh Pak Hasan Suwarno. Kenapa dalam perjuangan memilih Pak Hasan Suwarno? Memang beliau jagoan tempur, tentara, basisnya juga jadi ya itulah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Terus yang kedua, pada tahun 48 kan Eyang Harjo dawuh kepada para senior-senior di situ untuk membentuk organisasi yang kuat, ngumpul ke sedulur, bentuk organisasi yang kuat, organisasi persaudaraan, yang kemudian dari dawuhnya Eyang Harjo Utomo itu disusunlah anggaran dasar organisasi pada tanggal 25 Maret 1951 di dalamnya Pak Santoso. Itulah cikal bakal perkembangan organisasi kita. Nah,
pada saat terbentuk organisasi tahun 48 itu, yang ditunjuk sebagai ketua bukan Pak Harsono putranya atau Pak Gunawan menantunya, tapi Eyang Sutomo. Oh, nggih. Nah, setelah Eyang Sutomo, karena beliau di Bank Rakyat Indonesia waktu itu, dilanjutkan Pak Ersat sebentar, kemudian karena masih pancaroba situasi politik, Pak Santoso secara bergiliran. Pak Santoso sendiri tidak menurunkan kepada putranya, padahal Pak putranya itu pesilat semua. Setelah itu dilanjutkan ke Mas Imam misalnya. Mas Imam walau karena tidak punya putra, tidak ke kakaknya ataupun adiknya yang warga SHT, tapi ke Mas Badini. Mas Badini tidak ke putranya, tapi ke Mas Maji. Jadi nggak ada sejarah. Itu diwariskan kepada keturunannya ya, atau keturunannya atau putranya, nggak ada sejarah. Tapi ngomong-ngomong ini saya malah jadi tahu nih kali dulur-dulur di rumah. Jadi saya malah tahu urut-urutannya, Mas. Saya selama ini jadi warga sejak disahkan sampai hari ini. Baru ini loh, Mas, saya tahu urut-urutan. Ternyata seperti itu dari pendahulu kita itu. Dan Mas Ketum hafal sekali malah. Jadi kita ngerti nanti. Mas Bagio barangkali menambahkan. Ya, terima kasih Mas Ageng. Kalau kita mengacu kepada semboyan PSHT, mengacu kepada semboyan PSHT, bahwa selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula PSHT akan tetap jaya abadi selama-lamanya, kan itu. Artinya sampai jebatin zaman PSHT harus tetap ada. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan setiap perkembangan zaman. Sekarang zamannya organisasi, ya kita ikuti organisasi. Jangan justru malah kembali lagi ke peguruan. Nah, itu malah mundur seperti yang sampaikan tadi. Kita harus selalu mengikuti setiap perkembangan zaman. Nah, ini saya menyadarkan nih, Mas. Nah, ini kebetulan kan Mas Ketum juga pengurus besar PB IPSI. Lah, saya juga pelatih, Mas, Bimpres di salah satu IPSI kota kabupaten. Itu betul, beberapa waktu yang lalu tuh justru malah mengkoordinir perguruan-perguruan keluarga yang belum berorganisasi, belum punya payung hukum yang tetap, itu diajarkan oleh IPSI supaya punya hak kayak ikut pertandingan. Nah, saya jadi aneh, justru PSHT berperan dan salah satu pendiri IPSI bisa ngajari perguruan lain. Lah kok malah perguruan sendiri mau dipulangin ke paguron, kan malah gimana ini, Mas? Kan IPSI sendiri saja mengarahkan seperti itu. Ya itu tadi, namanya baru belajar kan boleh salah. Mas. Saya melihat paguron pencak silat yang ada di lingkungan IPSI itu nggak ada yang bisa berkembang baik kalau dia diturunkan. Turunan misalnya putranya. Saya nggak bayangin misalnya PSHT dari Mas Maji diturunkan kepada Dek Bagus. Saya nggak kebayang. Karena Dek Bagus kan baru latihan. Baik latihan jurusnya maupun latihan tentang ajarannya, latihan berorganisasi kan beliau baru. Kalau soal latihan Mas Pur lah ya tahu. Saya tahu nih Ki. Ini saya juga mau saya tanyakan, Mas. Yang kepi takdir gitu, Mas. Jadi ini kata-kata itu sekarang jadi tagline di semua konten. Nggenepi takdir lah. Ini untuk nggenepi takdir kita juga, Mas, hari ini. Nuwun sewu. Saya mau tanya soal itu, Mas. Kalau tidak salah gitu, Mas, dia itu pengesahan tahun 2005, Mas. Oh gitu. Kalau tidak salah. Terus nun sewu, koyone nggih telatan kayaknya gitu. Karena kuliah ya pada waktu itu bersama dengan kuliah, kalau tidak salah. Ini Mas Pur harus ceritakan ini. Lah nyobi Mas Pur, bagaimana ini supaya sejarah ini juga tidak boleh dilupakan, Mas, gitu loh. Karena juga ada hal yang bikin hangat di kalangan dulur-dulur. Saya rasa dulur-dulur yang kurang paham jadi dengar riwayatnya seperti apa lah, historis sejarahnya seperti apa. Monggo Mas Pur nih. Ya Mas Ageng, tentang Dek Bagus ya,
Saya ini kebetulan kalau di ya Jakarta lah, DKI itu aktif terus lah di dalam kesibukan Nesa Terate, meskipun baik itu saya dalam struktur maupun tidak, saya itu semenjak latihan sampai disahkan itu terus aktif mengikuti lah derap langkahnya Setia-Hati Terate di Jakarta dan sekitarnya. Nah, tentang Debagus memang latihannya itu di Jakarta, mungkin tepatnya di Jakarta Timur. Itu kenapa begitu? Karena memang beliau itu pada saat itu sedang kuliah di UI, sehingga ikut latihan Nesa Terate itu di Jakarta lah. Nah, kebetulan saya ini meskipun saya tidak melatih, saya tidak ikut melatih di Bagus, nggak pernah ini, tapi saya selalu mendapat laporan dan saya selalu bertanya juga tentang perkembangannya di Bagus, karena waktu itu ayahnya Kang Mas Tarmaji itu memang ya menitip. Jadi ada perhatian khusus untuk Bagus itu. Nah, kalau saya tanya sama pelatihnya, pelatih fisiknya itu adalah Mas Hartono Rais. Saya tahu Mas nih. Iya betul. Mas Hartono Rais itu kalau tidak salah dulu dari Halim, Ya, Halim, Bea Cukai dulu pertama kali, malah Bea Cukai. Bea Cukai, Pelatih Bea Cukai. Nah, kalau saya waktu itu ya, saya tanya gitu, gimana tentang di Bagus latihannya, ya sambil ketawa Mas Hartono tuh bilang, ya datangnya ya tidak rutin. Sudah begitu kan beliau itu berbeda dengan kita, sehingga untuk melaksanakan latihan itu lebih banyak melihat daripada bergerak. Jadi yang bergerak itu adalah pelatihnya Mas Hartono, itu mencontohkan misalnya jurus 1 sampai, seingatnya Mas Hartono itu sampai jurus 22. Jadi jurus 1 sampai 22 itu yang memperagakan adalah pelatihnya. Nah, Mas Bagus itu melihat, dan tapi itu tidak, menurut Mas Hartono itu tidak setiap latihan hadir juga. Nah, itu adalah bagaimana di Bagus ini menjadi sejarahnya latihan sehingga disahkan menjadi warga persaudaraan Setia-Hati Terate. Itu adalah begitu. Hanya sampai jurus 22, Mas? Seingat saya Mas Hartono menyampaikan kepada saya seperti itu. Nanti kalau mau diklarifikasi ya bisa ke pelatihnya langsung lah, Mas Hartono. Berarti Hartono Rais ya. Dereng genep, Mas. Berarti harus genepi takdirnya juga berarti. Leres yang di video itu genepi takdir itu apa genepi jurus saya kurang tahu nih. Nuwun sewu, Mas. Mas Bagio barangkali tahu riwayatnya nambahi gitu. Saya membenarkan apa yang disampaikan Mas Pur tadi. Karena kebetulan saya juga dekat sama Mas Hartono Rais. Sering ngobrol. Tanpa ditanya dia cerita sendiri itu. Bahwa ya emang seperti itu tadi yang disampaikan, bahwa latihannya itu jarang masuk. Padahal itu terkait dengan mental itu. Kalau latihannya sering masuk ya mentalnya bagus kan gitu. Kalau jarang masuk saya nggak ngomong kalau itu mentalnya nggak bagus gitu lah. Nah, adapun dengan berjalannya waktu sampai dia ikut pendadaran pun juga ya dikalungi, diselendangi sama ban itu. Sama sabuk ini. Selendangi sabuk, dikawal sama Mas Hartono Rais, dituntun. Ya semuanya juga nggak ada yang berani ngetes itu. Karena pada waktu itu beliaunya memang dapat perhatian khusus ya. Perhatian khusus, siswa khusus yang setengah dipaksakan untuk jadi warga udah gitu. Matur suwun Mas, ini sudah dapat 3 poin ini. Dulur-dulur di manapun berada jadi perso. Statement ini dikeluarkan
dari sumber yang valid. Jadi ya, saya tambahkan sedikit lagi. Ye. Kalau dibandingkan teman-teman yang lain itu memang setelah disahkan pun berbeda. Kalau teman-teman yang lain disahkan kan datang ke tempat latihan, melatih begitu. Nah, kalau beliau memang itu proses pendewasaan atau pemahaman terhadap latihan dan lain-lain itu saya rasa memang kurang gitu, karena ya itu tadi, karena karunia Tuhan yang membedakan beliau dengan kita ini. Ini menarik Mas, berarti nanti akan kita buatkan segmen lah, barangkali kita akan undang letingnya saja nanti sama pelatihnya barangkali. Nah, kalau Humas memperkenankan ya Mas, jadi biar lah kalau bagus itu. Jadi sumbernya langsung valid gitu loh Mas, temannya tapi anu lah, nggak usah lah Mas. Kita yang penting sudah tahu gitu aja, nggak usah mungkin jangan sampai apa ya, menciderai rasa pas duluran, apalagi terkesan ya kurang bagus lah gitu. Saya malu loh Mas sebenarnya. Yang jelas gini Mas Ageng, yang perlu dicatat dan digarisbawahi, ilmu itu memang harus ada gurunya Mas. Ilmu itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya itu berarti gurunya setan. Itu yang perlu dicatat. Lah itu Mas, makanya saya tuh malu sebenarnya. Saya kalau lihat di media-media YouTube channel kan banyak toh Mas itu. Mas Ketum ini kok masih punya statement untuk jangan gitu, kata-kata ngelarang. Jadi pripun nggih, saya itu nggak bisa ngomong meleh, jadi nggak bisa bicara lagi. Lah anek saya Mas gitu loh, ya anek saya gitu ya sudah kan, toh kita tidak ngapa-ngapain Mas, fakta niki. Tapi kok jenengan masih hatinya itu kok masih memberikan apa ya Mas? Saya bilang itu. Bukan gini Mas Ageng. Saya khawatir nanti rasa keingintahuan Mas Ageng sebagai humas untuk mengorek-ngorek itu menimbulkan kesan seolah-olah kita bukan mengolok-olok ya, memberikan kesan yang kurang positif lah. Padahal itu kan saudara kita yang kita juga hargai, dan kita harus memaklumi kalau beliau itu ya baru belajar tadi dengan kondisi yang ada pada beliau. Jadi kita nggak usah menyalahkan dia. Jadi kita harus memaklumi kalau sekarang ini masih dalam proses belajar, itu aja. Lah niki gini Mas, dulur-dulur ini perlu dicatat. Jadi mungkin memang betul ya, pendahulu-pendahulu kita itu memang orang-orang yang alim, orang-orang yang disayang Tuhan tentunya, bahwa ajaran budi pekerti luhur itu sebuah kebaikan itu tidak akan pernah tergerus. Jadi sampai hari ini terpelihara. Jadi saya itu malu lur. Jadi kalau saya gitu yo ditendang, kalau sparring ya saya bales gitu. Tapi memang Mas Ketum ini ditunjuk dan dipilih menjadi ketua umum kita itu memang saya tidak mengada-ada ini, saya itu orangnya selengean sebenarnya, tapi beliau ini memberikan cerminan dan contoh lah tidak-tidaknya. Nah, itu jenengan bisa nilai sendiri, monggo. Kita ini sebenarnya nggak tipikal yang suka publik atau pencitraan, tapi memang yang kita lihat selama ini seperti itu. Jadi terima kasih Mas Ketum, Mas Taufik, Mas Pur. Saya garis bawahi kesimpulannya dari beberapa pertanyaan tadi bahwa Pak Guron adalah langkah mundur bagi sebuah persaudaraan yang demikian besar. Organisasi bahkan terbentuk dari sekian lama itu malah menjadi motorik atau menjadi contoh perguruan-perguruan lain. Nah, berarti Pak Guron itu tidak efektif jalur. Yang kedua adalah tadi nggih Mas, biar fakta yang membuktikan ternyata saya pengen undang leting-letingnya tidak diperkenankan, ya saya ndak undang lah Mas. Kita nggak pengen gawe susah lian lah, betul itu. Gimana juga saudara kita. Yang ketiga terakhir adalah bahwa
pandemi tadi yang di awal, bahwa kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, mendukung warga negara yang baik adalah dia yang setia pada hukum-hukum negaranya dengan membela negaranya. Salah satu membela hal yang paling kecil adalah mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara itu, misalnya dengan mengikuti protokol COVID karena kita sedang kena wabah itu. Nah, yang terakhir pesan Mas, jadi terkait ini semua biar dulu-dulu itu juga semangat gitu, pelatihnya yang dilatih mohon pesan dan kesan, karena nek siswa putih-putih itu kan menghadap ke sesepuh di cabang masing-masing. Ini wabil khusus, mohon maaf saya merequest Mas Ketum ada sepatah dua patah kata pesan bagi warga, calon warga baru dan bagi para pelatih menanggapi ini semua. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ageng. Jadi kami sangat mengharapkan para kadang ini untuk terus belajar sebaik mungkin. Jadi yang namanya persaudaraan Setiahati Terate ini sebagai lembaga pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita ini harus terus-menerus belajar. Ya kayak Dek Bagus akan terus-menerus belajar. Kita semua perlu terus-menerus belajar kan. Kita harus belajar dari sejak ayunan sampai ke liang lahat kan, pesannya begitu. Nah, karena itu kami sangat mengharapkan jadi para kadang semua, para pelatih, berilah contoh yang baik bagi para siswa atau para junior agar bisa mencerminkan sebagai warga SH Terate yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ingat, organisasi kita ini sebagai organisasi pasduran yang berfungsi sebagai ikatan antar warga Setiahati. Jadi tidak hanya SHT saja, tapi warga Setiahati. Jadi terah yang Surodiwiryo, semua yang pernah dikecer itu adalah saudara kita. Yang pertama. Yang kedua, melalui organisasi kita ini, kita harus bisa membawa dan memancarkan cita. Apa yang kita bawa adalah ajaran budi luhur, ajaran Setiahati. Apa yang harus kita pancarkan tidak lain adalah pancaran budi luhur dalam kehidupan keseharian itu. Marilah kita saling mengingatkan, saling amat menghormati, saling mengajak serta menyingkap tirai selubung hati, di mana sang mutiara hidup bertahta. Mutiara hidup itu apa? Ya perilaku budi luhur yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan yang bisa kita cerminkan atau kita wujudkan dalam perilaku keseharian. Jadi pesan saya kepada Mas Ageng, masalah Dek Bagus ya sudahlah. Ya kita maklumi beliau sedang belajar, mudah-mudahan dapat memperoleh pelajaran yang bermanfaat dalam proses membangun pasduran dalam rangka mewujudkan cita-cita almarhum Mas Maji agar PS1 ini berkembang pesat. Mas. Dalam rangka memayu hayuning bawono. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Mas Pur, pesan untuk adik-adik calon warga baru dan pelatih-pelatih. Mungkin saya nambahkan tadi ya di awal sesi tentang kaitannya suran yang akan datang dan pembentukan lawyer yang akan membantu proses pengesahan. Jadi penekanannya adalah pengesahan atau suran tahun ini cabang-cabang tidak perlu khawatir karena kalau yang sekarang berkembang itu akan ada isu akan membubarkan, akan melucuti dan lain-lain. Tidak perlu khawatir karena kita sudah tadi menyiapkan tim lawyer yang jumlahnya cukup lumayan sehingga kalau ada apa-apa cepat menghubungi tim lawyer yang nanti akan dikoordinir oleh Mas Agus Susilo.
mengawal proses pengesahan maupun sampai dengan Perapatan. Mungkin itu yang perlu kami tekankan untuk saudara-saudara kita di pengurus cabang. Terima kasih Mas Pur. Mas Bagio, Cukup lah. untuk penutup cukup nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Matur suwun, Topik Mas Pur. Kita semua sehat, Nggih. bersemangat untuk kemajuan persaudaraan Setia Hati Ternate. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support Iki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSAT Jaya.